Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Winta House. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Silakan kalian buka buku kalian dan sama-sama kita membaca. Simak, kakak akan membacakan materi yang akan kita pelajari. Hari masih sangat pagi, Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata, ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci yang pertama berukuran lebih besar dan berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga. Air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat? Diam-diam, Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibu yang menyiapkan sarapan. Jadi, ada dua panci dengan ukuran yang berbeda, dengan isi yang berbeda. Kira-kira yang mana yang akan lebih dulu matang? Ya, panci pertama berukuran lebih besar, berisi air setengah. Yang kedua, berukuran lebih kecil, berisi air hampir penuh. Nah, itu perbedaannya dari kedua panci. Berdasarkan gambar di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Manakah panci yang berisi air lebih banyak, A atau B? Oke, sekarang kita coba untuk jawab dulu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana ukuran kedua panci? Jelas, ukuran kedua panci berbeda. Panci A lebih besar daripada panci B. Nomor dua, manakah panci yang berisi air lebih banyak, A atau B? Panci A berisi air lebih banyak karena ukurannya lebih besar. Yang ketiga, jika kedua panci jika kedua panci berisi air itu dididihkan, dimasak, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Jawabannya adalah panci A, karena apa? Ukurannya lebih besar. Yang nomor 4, mengapa? Ya, sudah Pak jawab tadi ya. Jumlah air dalam panci A lebih banyak daripada jumlah air yang ada di dalam panci B, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendidih. Nomor 5, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ingat ya, air bisa mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, apa jawabannya? Semakin banyak jumlah air, semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air tersebut. Nah, itu jawabannya. Nomor 6, apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Kegiatan yang berbeda serta dengan media yang berbeda, maksudnya alat yang berbeda, media itu ya, memerlukan energi panas yang berbeda juga. Semakin besar media atau alat yang digunakan, semakin banyak air yang dimasakkan, maka membutuhkan energi yang semakin besar atau semakin banyak. Nah, itulah jawabannya. Silakan kalian ulangi kembali kalau seandainya terlalu cepat, kemudian kalian catat di buku latihanmu. Selanjutnya, manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau energi kalor? Ingat ya, bukan kolor. Kalor. Kalor itu nama lain dari panas. Di dalam pelajaran IPA, panas disebut dengan kalor. Lebih banyak. Berilah tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Coba kita lihat. Mengeringkan pakaian yang sangat basah. Jelas kalau dia sangat basah, maka dia termasuk membutuhkan energi yang banyak. Mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis. Ya, kalau kain tipis berarti tidak perlu kita centang. Mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Ya, betul. Ya. Selanjutnya, mengeringkan pakaian yang setengah basah. Tidak. Ya. Mengeringkan handuk mani basah yang tebal. Oh, jelas. Membutuhkan energi yang banyak. Mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Tidak. Ya. Maka, begitulah cara menjawab. Nah, boleh kalian salin untuk menambah pengetahuan. Boleh harus dibuat seperti ini? Tidak harus. Boleh kamu buat nomor, tidak perlu dibuat kotak-kotak. Ini nomor 3, ini nomor 4, ya. Ini nomor 5, ini nomor 6. Oke. Sekarang kita lanjut mengidentifikasi peristiwa di sekitar yang menunjukkan penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan, coba kita baca perlahan-lahan. Pada peristiwa mendidihnya air juga membutuhkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Wah, aku juga penasaran. Apakah semakin tinggi suhunya, benda akan semakin panas? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak teks perubahan akibat perubahan suhu.
Nah, silakan dibaca, Bapak baca sekilas, nanti kamu baca ya. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Apa itu pemuaian? Ini dia. Nah, kamu sudah membaca apa yang kalian baca, Pak, buat sebuah kesimpulan yang pentingnya ya. Pemuaian panas. Ada istilah pemuaian panas, ada lawan dari pemuaian, yaitu penyusutan. Nah, pemuaian apa artinya? Perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, bertambah lebar, bertambah luas, atau berubah volumenya atau isinya karena terkena kalor atau panas. Nah, pemuaian atau memuai. Tetapi sebaliknya, lawan dari memuai disebut dengan penyusutan. Penyusut, artinya menyusut ya, perubahan suatu benda yang menjadi berkurang panjang, lebar, luas karena terkena suhu dingin. Nanti pengaruh dari pemuaian itu suhu panas. Pengaruh dari suhu penyusutan yaitu suhu dingin. Artinya suhu memiliki pengaruh di dalam perubahan benda. Nah, pemuaian penyusutan bisa terjadi pada logam. Logam tahu ya, logam ini banyak jenisnya. Ada besi, timah, tembaga, emas, perak, itu termasuk kategori logam. Udara juga bisa menyusut dan memuai air. Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pemasangan kaca jendela. Nah, tukang memasang jendela membuat atau merancang ukuran bingkai jendela yang mana dinamakan bingkai yang ini. Tempat meletakkan kacanya ini disebut bingkai. Nah, ukurannya lebih longgar. Kenapa tidak pas? Cuman tidak terlalu banyak. Tujuannya untuk menghindari supaya kaca tidak pecah saat mengalami pemuaian. Namanya ruang pemuaian. Sengaja dibuat agak sedikit longgar. Kalau kita pegang kaca itu bisa bergoyang dikit-dikit ya. Nah, itu sengaja. Selanjutnya, ban sepeda. Nah, ban sepeda isinya apa? Udara. Ya, udara yang terlalu banyak bisa menyebabkan tidak nyaman. Selain itu, udara pada saat panas itu mengalami pemuaian bertambah, volumenya bertambah karena pengaruh panas. Makanya kalau kita bersepeda siang-siang hari atau ban sepeda tidak boleh terkena panas, dibiarkannya dia akan pecah bannya. Ban itu pecah karena apa? Udara di dalamnya itu bertambah atau disebut memuai. Nah, sebaliknya, sepeda yang kita letakkan begitu saja di dalam gudang lama-lama akan habis anginnya. Kenapa? Karena mengalami penyusutan karena pengaruh udara dingin di dalam ruangan. Kemudian kawat atau kabel listrik dan telepon. Perhatikan, orang memasang kawat listrik ini tidak selalu kencang, tapi dia selalu ada lengkungan, kayak melengkung. Nah, itu sengaja supaya tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Pada malam hari dia menyusut artinya bertambah pendek, maka dia mengencang. Kalau siang hari dia kendor lagi. Nah, itulah untuk kawat kabel. Nah, selanjutnya pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Nah, tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas. Nah, hati-hati ya, di dalam menuang air panas bisa menyebabkan kaca gelas pecah. Nah, hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata, sehingga gelas tersebut bisa pecah. Ya. Nah, kalau dia merata, dia tidak akan pecah. Nah, ketika dituangkan air, dia mengalami yang namanya pemuaian tidak merata. Kemudian, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Nah, rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Nah, ini karena ini besi ya. Nah, kalau dia memuai, dia manjang supaya dia tidak memanjang, supaya dia kalau dia memanjang tidak ada ruang muainya ini, dia akan melengkung, bertumuran satu sama lain sehingga dia tidak lurus. Nah, oke. Okay. Nah, maka ketika supaya tidak terjadi hal yang demikian dibuat ruang pemuaiannya supaya tidak menyebabkan kecelakaan. Kemudian penggunaan termometer. Nah, penggunaan termometer itu menggunakan suhu. Makanya kalau suhu panas, ukurannya ini naik, menunjukkan dia ada pengaruh suhu panas. Kenapa? Karena dia memuai air cairan di dalamnya. Kemudian kalau suhunya dingin maka dia akan turun. Nah, itu contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bacalah kembali bacaan di atas, kemudian diminta untuk menjawab ini. Judul bacaan apa? Perubahan. Nah, silakan kalian isi. Oke. Nah, apa yang kamu ketahui tentang paragraf-paragraf pada bacaan? Oke. Silakan kalian jawab. Untuk jawab setelah kalian buat, nanti kalian boleh lihat di kunci jawaban yang sudah Pak sediakan di dalam video ini. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat kesimpulan. Sama saja kesimpulannya tentang teks tersebut. Nah, untuk lebih jelas, kalian boleh menyalin jawabannya ini.
Perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam itu memuai dan menyusut. Ya, wah, manusia sejak dahulu telah mempelajari peristiwa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat, seperti pada pemasangan rel kereta api dan lain-lain tadi. Nah, oke, silakan kalian baca. Perhatikan gambar di bawah ini, gambar alat musik. Nah, gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Oke, beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Oke, coba kalian perhatikan di bukumu boleh. Oke, beberapa jenis gamelan Jawa. Nah, alat musik gamelan terbuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut peleburan. Jadi besi logam itu dipanaskan supaya dia cair. Nah, kalau cair maka baru dibentuk sesuai dengan keinginan. Seperti kita menuang air di dalam gelas maka bentuknya gelas. Air di dalam mangkok maka akan berbentuk mangkok. Itu juga dengan alat musik yang akan dibuat. Nah, paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras, seledro dan atau pelok. Perhatikan lagu daerah di bawah ini dengan seksama. Oke. Cincang Keling berasal dari Jawa Barat. Nah, silakan kalian dengar lagunya. Karena salah satu cara menjaga daerah, menjaga budaya adalah dengan melestarikan kebudayaan yang ada. Nah, nama lagu asalnya, nama lagunya jelas Cincang Keling. Asalnya dari Jawa Barat. Tangan nada yang dimainkan atau digunakan ada di sana ya. Selendro. Arti atau liriknya, nah arti atau lirik silakan kalian lihat jawabannya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Jangan lupa untuk mengulang-ulang kembali. Silakan download videonya. Jangan lupa follow, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.